Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kali ini saya masih akan membahas tentang rumus pada Excel, dan kali ini saya akan membahas tentang fungsi logika, dan hanya satu yang akan saya bahas di sini, yaitu fungsi logika if. Ya, sebenarnya fungsi logika if itu kalau kita terjemahkan artinya jika, berarti ini adalah rumus pilihan, ya. Kalau kita membahas tentang pilihan, ya minimal 2, ya. Jadi kita dikatakan memilih jika pilihannya minimal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya juga, jadi maksudnya adalah bukan memilih namanya kalau pilihannya cuma satu. Itu namanya pemaksaan kalau pilihannya cuma satu. Makanya di sini saya membagi fungsi if ini menjadi 2, yaitu ada if tunggal. If tunggal itu adalah fungsi if yang pilihannya 2, ya. Jadi fungsi if tunggal itu artinya pilihannya 2. Sedangkan if majemuk, ya, if majemuk itu jika pilihannya lebih dari 2, ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau memilih itu tidak bisa memilih kalau hanya pilihan satu, itu namanya pemaksaan. Jadi nanti dikatakan memilih jika pilihannya itu lebih minimal 2 atau lebih. Ya, jadi kita akan membahas di sini, yang dimaksud di sini fungsi if ini untuk fungsi if tunggal. Jadi fungsi if adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai berdasarkan uji logika. Apakah benar salah, apakah baik buruk, apakah pergi pulang, mati hidup, ya, dan sebagainya. Jadi saling berkebalikan, ya. Itu namanya fungsi if tunggal. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan if, tes logikanya, ya. Jadi logika yang akan mau dites, kemudian variabel keduanya adalah kondisi jika logika itu terpenuhi, ya. Jadi misalnya ada di tes, nah, setelah dites apakah misalnya setelah dites itu nilai benarnya atau nilai terpenuhinya adalah baik misalnya. Nah, maka dimasukkanlah di sini kondisi terpenuhinya. Kemudian yang berikut kondisi tidak terpenuhi, ya. Jadi ada kondisi terpenuhi dan ada kondisi tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang berikut fungsi if majemuk, yaitu fungsi if pilihan yang pilihannya lebih dari 2, ya. Jadi fungsi if adalah fungsi if majemuk, maksudnya adalah fungsi if yang pilihannya lebih dari 2. Ya, jadi misalnya di sini sama dengan if, ya, rumusnya sama dengan if tes logika 1, kemudian kondisi terpenuhi 1. Kemudian if kedua, ya, ini if kedua, maka tes logika 2 kondisi terpenuhi 2. Kemudian yang berikut misalnya 3, if tes logika 3 kondisi terpenuhi 3, dan seterusnya. Dan terakhir adalah kondisi tidak terpenuhi, ya. Jadi kalau ada 10 tes logika, berarti if-nya itu ada 10, ya. 10. Kemudian ada satu kondisi tidak terpenuhi.
Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data untuk mempraktekkan fungsi logika if, ya. Di sini ada nama siswa, ada jenis kelamin, ada nilai. Berdasarkan nilai ini, nanti kita akan menentukan keterangan. Ada 2 keterangan di sini, ya, yaitu lulus tidak lulus dan predikat. Untuk kolom lulus tidak lulus ini, disinilah kita menggunakan fungsi logika if tunggal karena pilihannya ada 2, yaitu lulus atau tidak lulus. Sedangkan di predikat, jadi di sini untuk predikat ini ada syarat. Jika nilai 0 sampai 44 itu sangat kurang, jika nilai 45 sampai 74 itu kurang, jika nilai 75 sampai 84 itu baik, dan terakhir adalah jika nilai 85 sampai 100 itu sangat baik. Nah, tadi di atas untuk mengisi keterangan lulus atau tidak lulus ada juga syaratnya. Syaratnya adalah untuk mengisi kolom lulus atau tidak lulus, syaratnya adalah nilai siswa lebih besar atau sama dengan, ya, nilai siswa lebih besar atau sama dengan 75, maka dia lulus. Jika kurang dari 75 maka tidak lulus. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Sini kita langsung masuk di sini di insert function. Kita cari if, kita go, nah, kita pilih if. Nah, di sini ada 3 variabel. Jadi logical testnya, ya, untuk logical testnya bahwa nilai ini, kita klik nilai ini, ya, kita klik. Kapan dia lebih besar, kita masukkan tanda lebih besar atau sama dengan, ya, lebih besar atau sama dengan 75, ya. Ini logical testnya. Nah, kalau logical testnya benar, maka value if true atau logical test benar, dia akan lulus. Nah, kebalikannya adalah jika salah, ya, if false, maka nilai salahnya adalah tidak lulus, ya. Artinya kalau logical testnya tidak terpenuhi, maka pasti dia tidak lulus. Oke, langsung kita oke. Nah, ini kelihatan di sini bahwa nilai 83, nah, keterangannya ada lulus. Coba kita copy sampai ke bawah. Oke, selesai, ya. Jadi coba kita cek. 68 tidak lulus, 43 tidak lulus, 74 tidak lulus. Ada tidak 75 pas? Tidak ada, ya. Kita coba masukkan ini, kita ubah ini menjadi pas di 75. Nah, dia di 75, dia sudah lulus karena syaratnya tadi mengatakan, jika nilainya lebih besar atau sama dengan, jadi mulai dari sudah sama dengan itu sudah lulus, ya. Makanya pada saat saya ubah tadi ini menjadi 75, itu sudah lulus. Oke, itu untuk if tunggal. Kita lanjut untuk if majemuk atau pilihannya lebih dari 2. Nah, caranya adalah kita tidak bisa langsung masuk di fx ini, kita tidak bisa langsung ambil if di sini, ya. Tapi caranya adalah kita langsung ketik manual saja sama dengan if, ya, dalam kurung, ya. Syaratnya adalah if
nilai ini, ya, kita ambil syarat yang ada di sini. Jika nilai ini lebih kecil, ya, kita pakai lebih kecil saja, lebih kecil atau sama dengan 44, ya, kita pakai yang ini. Jika nilai itu lebih kecil atau sama dengan 44, ya, titik koma, kita perhatikan tanda yang ada di sini tergantung dari settingan komputer kita. Ya, jadi kalau diberi petunjuk di sini titik koma, maka kita harus menggunakan titik koma. Ada komputer yang dia menggunakan koma. Jadi kalau di sini ditampilkan koma, maka kita gunakan yang koma juga. Oke, lanjut. Jika 44, maka sangat kurang, tanda petik, buka petik, petiknya 2, ya, bukan yang 1, tanda petik 2. Sangat kurang. Balas petik 2. Kemudian kita titik koma, kemudian if lagi, if dalam kurung, kita tes lagi yang di sel D7, ya. Oke, kita ketik saja sel D7. Nah, kita ambil syarat kedua, yaitu lebih kecil atau sama dengan 74. Oke. Syarat benarnya adalah apa? Nilai benarnya jika terpenuhi ini adalah kita titik koma, buka petik, benarnya adalah kurang. Balas petik. Nah, ini sudah syarat kedua. Lanjut ke syarat ketiga. Titik koma, if dalam kurung, kita ulangi lagi, D7 lebih kecil atau sama dengan, ini syarat ketiga, 84. Nah, nilai benarnya adalah titik koma, nilai benar baik. Nah, nilai benarnya adalah baik. Nah, balas petik, titik koma. Oke. Jadi sebenarnya prinsipnya sama dengan if tunggal, ya. Jadi sebenarnya tetap 3 variabel. Jadi ini yang kita ketikkan sekarang baru logical testnya sekarang. Yang berikut kita masukkan adalah nilai salah, ya. Ada logical testnya ini logical test ada 3. Kemudian nilai benarnya sudah. Nah, sekarang nilai salahnya kita masukkan. Nilai salahnya adalah langsung titik koma, buka petik, sangat baik, ya, sangat baik. Sekarang kita balas kurung, karena dalam kurungnya ini ada 3, kita balas juga 3 kali. Oke. Kalau sudah, kita enter. Nah, sekarang tinggal kita copy ke bawah. Oke, selesai. Ya, perikatnya sudah muncul semua, ya. Jadi sebenarnya sama juga hasilnya. Seandainya kita masukkan lagi di sini, misalnya kita mau ulang, ya, kita masukkan di sini if dalam kurung D7, ya, karena ini yang sangat baik ini belum kita masukkan, ya, boleh, cuman itu menyalahi aturan rumus if di Excel, ya. Kalau misalnya kita masukkan di sini lebih kecil lagi sama dengan 100, boleh lah, boleh. Nilai benarnya adalah itu, ya. Cuman itu menyalahi
aturan rumus if di Excel. Jadi cukup kita ketikkan seperti ini. Ya. Oke. Mungkin sangat kurang baik, sangat baik. Oke. Mungkin itu saja video tentang fungsi logika if pada Excel. Terima kasih.